AHY takut pemindahan IKN berhenti di tengah jalan. Ngacawoy, Hambalang. Ditulis oleh Manuel dari Sibor.com. Segenting apapun keadaan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mekanisme checks and balances harus tetap dijalankan. Partai Demokrat ingin pemerintah sukses. Karena jika pemerintah sukses, maka negara dan rakyat kita akan selamat. Sayangnya, niat baik seperti itu seringkali disalahartikan. Pandangan atau masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Tidak ada satupun negara yang siap dalam menghadapi krisis seperti ini. Tapi, sebagai bangsa pejuang, kita harus mampu mengatasi persoalan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, untuk mencapai kepentingan nasional, mewujudkan tujuan besar bangsa kita Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Mas Ibas itu seolah-olah ya konteksnya kami bisa menyelesaikan persoalan. Ya itu dulu dalam cara kata meroket tadi gitu. Yeah. Meskipun apa yang disampaikan oleh Mas Ibas itu juga belum tentu benar gitu. Dalam arti kan kalau kita lihat bagaimana perjalanan pemerintahan pada periode yang lalu. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa jangan sampai pemindahan ibu kota negara baru berhenti di tengah jalan. Saya sangat setuju dengan statement dia dan kalimat-kalimat dia yang munculkan seperti ini. Tapi saya nggak setuju sama orang yang ngomongnya. Ini adalah putra Cikeas yang merupakan pimpinan tertinggi dari Partai Demokrat yang saat itu berkuasa dan di dalamnya ada proyek mangkrak, yaitu proyek Hambalang yang menyeret banyak politisi Demokrat seperti Angelina Sondak, Nazarudin, Anas Urbaningrum, dan nama Ibas pun disebut-sebut. Dan saya kira ini adalah hal yang harus kita perhatikan dan juga diperhatikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono sebelum bicara. Sebelum dia berbicara terlalu jauh soal ketakutan dia dalam kegagalan pemindahan ibu kota baru, harusnya dia ngaca dulu dong dari kasus mangkrak yang dilakukan di era saat negara ini dipimpin oleh bapaknya. Seharusnya calon gubernur gagal ini bisa tahu diri dan punya kaca untuk mencerminkan dirinya dan partai-partainya untuk melihat hal yang di belakang sebelum komentar tentang apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Saya juga pengen bicara sebetulnya bahwa Presiden Joko Widodo jangan sampai berhenti dan membuat jadi mangkrak proyek-proyek pembangunan yang saat ini sedang berlangsung. Apalagi proyek pembangunan ibu kota baru ini bukan proyek yang semudah membalikkan telapak tangan. Dari hulu ke hilir harus lancar dan dipastikan tidak boleh ada uang sedikit pun yang dikorupsi seperti Hambalang. Mulai dari pembebasan lahan dan juga memperhatikan situasi dan kondisi lapangan sampai bisa membangun sebuah peradaban baru di Kalimantan. Potensi mangkrak tentu ada, dan itu mungkin kok. Kita fair-fair saja ya, makanya boleh dong dengan wacana 3 periode Presiden Joko Widodo. Saya yakin potensi itu bisa diminimalkan. Saya bingung sama Demokrat yang menolak rencana Presiden Jokowi untuk 3 periode dan disahkan. Oleh di sisi lain, dia keluar-keluar soal ibu kota negara baru yang berpotensi gagal dan jangan sampai gagal. Seharusnya logikanya Agus Harimurti Yudhoyono itu diluruskan dengan pemikiran bahwa untuk melanjutkan proyek pembangunan ibu kota baru, Presiden Joko Widodo harus didukung untuk 3 periode dong. Simple, bebas tolak. Apalagi pembangunan ibu kota baru ini bukan pembangunan yang dalam hitungan hari ataupun tahun saja. Butuh bertahun-tahun untuk membangun ibu kota negara baru ini. Jadi sebenarnya kalau mau dikata dalam waktu 2 periode ini, Presiden Joko Widodo sedang melakukan pemindahan tongkat estafet kepada pemimpin di depannya. Presiden Joko Widodo meneruskan tongkat estafetnya kepada pemimpin kedepannya dan penerusnya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Hal ini terbukti sukses terjadi di Jakarta saat Presiden Joko Widodo turun dari kursi gubernurnya untuk melakukan pencapresan dan meneruskannya kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ingat kan, Ahok ya, bukan Anies. Pak Ahok melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo saat ia menjadi gubernur dengan pembangunan yang jor-joran. Semua proyek diselesaikan di era Basuki Cahayapurnama dan pada akhirnya Anies Baswedan datang merebut segala pencapaian dari Trisula Joko Basuki dan Jarot lalu mengacak-acaknya. Ia meresmikan semuanya saat Ahok di penjara.
Itulah yang menjadi teman baiknya Agus Harimurti Yudhoyono. Seharusnya Agus Harimurti Yudhoyono ini tahu diri dan dia paham bahwa proyek-proyek yang mangkrak bapaknya itu benar-benar sudah makan korban. Secara aneh sob, 4 saksi Hambalang pun harus meninggal dan ini sudah masuk berita sehingga KPK pun menganggap bahwa pendidikan semakin dipersulit dengan kematian mereka. Yang hidup seperti Angelina Sondak pun harus takut anaknya jadi korban dan keselamatan Keanu yang jadi ancaman. Apa sih yang bisa diharapkan dari statement orang-orang Demokrat? Mirip banget sama Anies Baswedan, hanya wacana dan gak punya rekam jejak. Saya menunggu Nazarudin angkat bicara soal korupsi Hambalang dan korupsi minyak dan gas di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi saya penasaran sama mukanya AHY nanti jadi apa. Semoga saja dengan hal ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan orang itu bisa saja baik dan benar. Namun melihat dari cara hidupnya, saya kira itu hanya wacana dan mungkin saja omong kosong. Karena dia lupa bahwa di era bapaknya ada proyek Hambalang yang lengkap sampai sekarang dengan struktur besi dan rangka yang sudah karat dan tak mungkin dibangun lagi. Lalu ada pendukung AHY yang namanya Sisiwit yang sewot mau suruh Jokowi teruskan Hambalang. Sungguh konyol bukan? Ya begitulah lucu-lucu. Bagaimana menurut Anda? Deklarasi anti-Islamofobia. Denny Sregar yang suka ngadu domba lu, sekarang teriak umat Islam harus bersatu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sejumlah tokoh lintas ormas Islam mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-Islamofobia atau GNAI. Pegiat media sosial Denny Sregar melontarkan sindiran keras. Sindiran keras itu dilontarkan Denny Sregar melalui akun Twitternya @DennySregar7. Yang tukang ngafir-ngafirin elu, yang resek lu juga, yang suka ngadu domba lu lagi, yang suka hina orang juga lu. Terus ketika dihantam balik ke pojok, sekarang teriak umat Islam harus bersatu. Tulis Denny Sregar pada Sabtu malam 16 Juni 2022. Kan bang? Sat. Lanjut Denny Sregar. Jutan Denny Sregar itu disertai sebuah poster dari GNAI yang bertuliskan Stop Islamofobia. Umat Islam harus bersatu, jangan mau diadu. Sementara deklarasi GNAI digelar di Aula Buya Hamka, Masjid Al-Azhar, Jakarta. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam Ferry Juliantono, Wakil Ketua Partai Umat Buniyani hadir dalam acara ini seperti yang dilansir sindonews.com pada Jumat 15 Juli 2022. Inisiator dan pendiri GNAI sendiri adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Buya Anwar Abbas. Sekretaris Jenderal PP Syariat Islam Ferry Juliantono, cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu Gus Aam, Ahmad Dhani Prastyo, Habib Muksin, Ustadz Umar Hussein, dan Ustadz Alfian Tanjung. Deklarasi dan pernyataan sikap GNAI ini dibacakan oleh Presidium GNAI Ferry Juliantono. Ferry mengatakan, pasca era Perang Dingin, dunia Barat mengalihkan sumber ancaman dan bahaya dari komunisme ke Islam yang termanifestasi dalam bentuk radikalisme, fundamentalisme, dan pengacau yang mengakibatkan munculnya stigma terhadap ajaran Islam sebagai ajaran yang berbahaya dan menakutkan atau dikenal sebagai Islamofobia. Ferry mengatakan, setelah puluhan tahun berlangsung tanpa bukti-bukti ilmiah, akhirnya muncul kesadaran baru bahwa sumber ancaman dunia berasal dari ajaran Islam tidaklah benar, tidak produktif, bahkan destruktif bagi pergaulan internasional. Maka dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Jumat 15 Juli 2022 Masehi yang bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1443 Hijriah, kami mendeklarasikan berdirinya Gerakan Nasional Anti-Islamofobia atau GNAI dengan penuh harapan. Semoga Allah meridhoinya, tegas Ferry. Melihat jejak orang lain, apakah kalian yakin tidak ada niat politik di balik deklarasi GNAI? Sebagai perbandingan, lihat kembali nih, Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Salah satu deklaratornya adalah Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantio. Katanya bukan gerakan politik, tapi gerakan untuk menyelamatkan Indonesia. Entah selamatkan Indonesia dari apanya, tapi ujung-ujungnya jadi batu loncatan untuk politik juga. Nah, sama halnya dengan GNAI ini.
Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk kepentingan politik. Why? Lihat lagi siapa yang mendukung gerakan tersebut. Bahkan Rizik saja mendukung, PA212 pun mendukung, petinggi PKS pun mendukung juga. Tidak ada NU atau Muhammadiyah di sana. Ini adalah politik agama dalam wajah baru. Dengan gerakan ini, mereka memposisikan diri sebagai kelompok suci pembela agama. Sedangkan lawan mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang menggaungkan narasi Islamofobia, misalnya Denny Siregar, Abu Janda, dan lain-lain. Atau bahkan pemerintah nih. Siapapun yang berseberangan dengan mereka bisa jadi akan dianggap anti-Islam. Dan ini akan dipolitisasi sedemikian rupanya. Yakin kalau mereka tidak akan melakukan ini di pemilu atau pilpres pada tahun 2024, kelompok yang sama yang memainkan agama pada pilpres lalu. Gerakan ini lebih mengena karena bersinggungan langsung dengan agama. Kalau narasi antek PKI rasanya sulit menyentuh logika masyarakat awam sekalipun. Tapi kalau narasi anti-Islam lebih mudah meyakinkan masyarakat. Anggap saja mereka khawatir jelang 2024. Si mesum yang sedang dipenjara itu tidak bisa lagi memimpin gerombolan-gerombolan dungu untuk ikut dalam politik. Maka dengan segala cara mereka menggalang kekuatan dengan narasi yang aneh. Mereka yang mendukung GNAI adalah kelompok lama, kelompok itu-itu juga. Kalau masyarakat masih belum sadar, apalagi beri panggung ke mereka. Sama saja beri peluang kepada mereka untuk bikin gaduh. Bagaimana menurut Anda?